Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Erwin dan teman-teman. Bahkan nama saya Elena Valencia Setiawan dengan NPM 14121000143 dari kelas pemodel kuantitatif A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan lokasi untuk pembangunan pabrik. Jadi di sini tujuan saya adalah untuk menentukan lokasi terbaik untuk pembangunan pabrik. Nah, di sini ada beberapa faktor dan juga kriteria utama. Jadi dari faktornya itu saya mengambil untuk faktor biaya, ada biaya tanah dan konstruksi, terus ada faktor aksesibilitas, di mana kriteria utamanya itu jarak ke jalan utama, jarak ke pelabuhan, lalu ada faktor lingkungan, kriteria utamanya itu dampak lingkungan dari kebijakan wilayah setempat, dan ada yang terakhir ada ketersediaan sumber daya, di mana kriteria utamanya itu ada ketersediaan tenaga kerja dan bahan. Nah, lalu untuk skala prioritasnya itu kita pertama itu penyelesaian permasalahan tahapan tahapan permasalahannya itu yang pertama cara menyelesaikannya itu kita dengan membuat diagram hierarki penentuan prioritas. Lalu yang kedua membuat angket untuk mendapatkan nilai relatif tingkat preferensi. Yang ketiga adalah matriks awal faktor ekonomi dan kualitas. Keempat ada perhitungan TPF, TPV, maaf TPV atau total nilai prioritas. Yang kelima ada peringkat TPV faktor ekonomi. Yang keenam ada peringkat TPV pada seluruh faktor. Yang ketujuh ada peringkat prioritas utama, dan yang ke-8 ada kesimpulan dari peringkat. Nah, jadi tujuan untuk menentukan prioritas utama itu, jadi kita akan mencari faktor-faktor apa yang akan kita selesaikan dahulu dalam permasalahannya. Nah, berikut ada diagram hierarki saya, bisa dilihat. Lalu untuk yang kedua adalah angket mendapatkan nilai relatif referensi. Yang pertama adalah angket untuk faktor biaya, seperti ini. Lalu ada angket untuk faktor aksesibilitas. Lalu ada untuk faktor lingkungan. Yang keempat adalah ketersediaan sumber daya. Nah, lalu yang ketiga kita membahas tentang matriks awal. Matriks awal faktor biaya. Matriks awal faktor biaya itu adalah pengisian relatif tingkat referensi antara faktor-faktor yang masih kosong sebagai berikut. Jadi nilai relatif tingkat referensi untuk faktor yang sama adalah A1 sama dengan A1 sama dengan 4, A2 sama dengan A2 sama dengan 4, A1 ke A2 itu 4, A2 ke A1 itu 6. Dan juga untuk nilai relatif tingkat preferensi untuk faktor yang berlainan adalah A1 ke A1 4, A2 ke A2 4, A1 ke A2 4, A2 ke A1 itu 6. Berikut kelanjutannya. Ini untuk yang faktor aksesibilitas. Ini untuk faktor lingkungannya. Terus ini untuk faktor sumber dayanya. Nah, setelah kita mendapatkan matriks awal faktor beberapa faktor, kita akan melakukan perhitungan TP, TPV, yaitu total priority value, di mana ada TPV faktor biaya, lalu ada TPV faktor aksesibilitas, lalu ada untuk faktor lingkungan, dan yang keempat adalah faktor ketersediaan sumber daya. Dan juga yang setelah mendapatkan TPV, kita akan melihat peringkat dari total priority value-nya, di mana di mana peringkatnya itu dapat kita lihat dari hasil yang kita dapatkan di pembahasan D, itu di mana faktor biaya itu untuk biaya tanah itu memiliki peringkat TPV 2 dan konduksi itu 1. Lalu aksesibilitas itu jalan pertama 1, pelabuhan kedua, dan untuk lingkungan itu kebijakan pemerintahnya yang pertama, tambah lingkungan yang kedua, dan yang keempat itu tenaga kerjanya itu peringkat TPV-nya itu 2, bahan bakunya 1. Nah, ini adalah total peringkat TPV dari seluruh faktor, bisa dilihat. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pada studi kasus atau permasalahan ini dinyatakan bahwa berdasarkan tingkat TPV atau total priority value, setiap faktor adalah prioritas atau penting untuk diperhatikan dalam memecahkan masalah atau studi kasus ini. Nah, jadi tujuannya membuat ini tuh supaya saat kita ingin membangun suatu industri itu kita bisa tahu faktor apa aja yang harus kita lihat atau faktor apa saja yang harus kita telaah terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat sebuah industri dan industri bisa berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian.